Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung mendapatkan jodohnya? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 16. Gabriel, wanita cantik berusia 28 tahun, memiliki masa lalu yang memilukan. Sering dimanfaatkan dan disia-siakan oleh mantan kekasihnya. Seperti apakah kisah suram cinta Gabriel? Selengkapnya di garis tangan. Oke, saya sudah bersama Gabriel di sini. Gabriel, kamu ikutan acara ini motivasinya pengen cari apa, Pak? Suami, pacar? Pengen cari suami. Cari suami ya? Udah pernah menikah sebelumnya? Belum? Belum pernah menikah. Umurnya? 28. 28 tahun. Emang jadi pengen cari suami buat dinikahin ya? Iya. Oke, kalau begitu di situ ada 31 kandidat pria. Silakan kau pilih 3 di antara 31 itu. Oke, pakai feeling aja. Biasanya kalau wanita tuh jago banget kalau menggunakan nalurinya. Nomor 18. 18, silakan berdiri. Mana 18? Oke, kenapa kamu pilih dia? Suka aja sih sama tanggalnya. Sama tanggal ya, oke, jadi bukan dari orangnya tapi dari angkanya, tanggal lah ya, tanggal lahirnya. Oke, berikutnya. Nomor 2. 2. Oke, nomor 2. Kenapa pilih nomor 2? Kalau dilihat dari fisiknya sih suka. Suka dari fisiknya, kamu Yap. suka model-model kayak begini ya? Oke, terakhir. 24. 24, mana 24? Oke, 24. Kenapa 24? Tinggi. Tinggi? Kalau dari looks like-nya good looking. Good looking, oke. Kamu boleh mengajukan sebuah pertanyaan. Ya. Ya, apa saja. Ya, di mana jawaban mereka nanti akan jadi patokan atau acuan kamu untuk memilih 2 di antara mereka. Oke, pertanyaan apa? Oke, untuk ketiga kandidat, pertanyaan saya, jika nanti kita menikah, Oke, oh jadi udah langsung ya, stepnya ke pernikahan ya? dan ternyata saya meninggal duluan, Oke, meninggal duluan. apakah kalian akan menikah lagi atau tetap single? Mulai dari nomor berapa? 24. 24, silakan. Kalau menurut aku pribadi, Ya, mungkin aku bakalan nikah lagi ya. oke. Karena seusia semuda aku nggak mungkin aku bakalan hidup sendiri terlalu lama. Tapi aku tetap bakalan doain kamu, aku bakalan sayang sama kamu. Jadi tetap akan dikenang selama di dalam hidup kamu ya. Oke, nomor berikutnya? Nomor 2. 2. Kalau saya tipe orang yang setia. Saya tidak akan menikah lagi. Jika kita sudah mempunyai anak, saya akan menjaga anak kita. Dan setiap seminggu sekali, saya akan selalu datangin ke pemakaman kamu. Datang ke kuburannya seminggu sekali ya, yakin tuh seumur hidup kamu begitu tuh? Yakin? Seminggu sekali ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada wanita cantik yang cantik sekali menggoda kamu, ingin menikahi kamu? Tidak akan tergoda. Tidak akan. Yakin? Yakin. Oke, 18. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya nikah lagi. Tapi demi masa depan anak-anak kita gitu. Kalau aku sayang sama kamu, aku akan membuktikan bahwa aku tuh akan menjadi ayah yang bisa membanggakan anak-anak kita. Kalau begitu, pilih 2 di antara 3 pria ini yang sudah menjawab pertanyaan kamu tadi. Jadi saya bisa juga menganalisa kamu seperti apa orang. Nomor 2. Nomor 2. Edi, seorang pria berusia 29 tahun. Edi seorang pria yang sangat realistis.
suka dengan wanita yang kaya raya. Kemanakah garis tangan akan mengarah dalam kisah cinta Edi? Dan nomor 18. 18. Robi, seorang pria berusia 24 tahun. Pria yang punya hobi olahraga ini mendambakan seorang wanita cantik yang baik hatinya. Apakah Robi akan menemukan jodohnya di garis tangan? Oke, kita sudah dengan Robi dan juga Edi yang dipilih oleh Gabriel tadi. Robi, senang nggak dipilih sama Gabriel? Suka dengan Gabriel so far? Suka. Suka? Apanya kamu suka dari Gabriel? Ya, seksi, Seksi, dewasa, dewasa, cantik. cantik. Kalau Edi? Suka Mas Leo. Suka? Oke, kenapa? Coba. Dari fisik seksi. Kenapa kamu ngomong tapi nggak mau ngelihat Gabriel? Kamu takut apa tipe cowok pemalu? Dia, Lihat dong Gabrielnya dong. kelihatannya seksi, cantik, Oke. terus seperti orang kaya. Seperti orang kaya. Oh, cowok matre. Oke. Seperti orang kaya. Yang seperti orang kaya belum tentu kaya loh. Oke, kalau begitu, dua-duanya suka sama Gabriel. Sekarang giliran Gabriel untuk menceritakan tentang diri kamu, apapun masa lalu kamu, masa kelam kamu, agar calon pasangan kamu ini bisa mengetahui kamu luar dan dalam. Oke. Kalau begitu silakan Gabriel. Oke, aku mau cerita tentang masa lalu aku. Yang pastinya alasan aku kesini untuk benar-benar nyari pasangan aku karena aku trauma sama masa lalu aku dengan pasangan aku yang hyper. Dan saya jadi nggak percaya sama laki-laki. Oke. Hypersex seperti apa? Jadi ketika dia minta untuk berhubungan intim sama saya nggak mau, dia akan cari orang lain. Dan itu saya ngegapin dia melalui chattingannya, segala macam. Dia memaksa kamu. Iya, Berapa kali sehari? dia bisa kayak satu hari bisa sampai 3-4 kali. Kalau kamu tidak Kalau saya nggak mau, dia akan cari orang lain yang bisa muasin dia. dan kamu tetap sama dia, Saya tetap sama dia karena memang dari awalnya saya memang sayang sama dia, tapi sampai pada satu titik saya tahu ternyata itu bukan benar-benar perasaan yang real. Ternyata karena ada something di belakang. Dia menggunakan sesuatu yang bisa bikin saya sayang sama dia. oke, akhirnya putus. Iya, Siapa yang menyudahi hubungan ini? saya yang menyudahi hubungan dengan dia. Oke, alasan kamu pada saat itu? Karena pada akhirnya saya tahu itu bukan benar-benar real karena dia sayang sama saya atau secara materi atau segala macam, karena dia memakai sesuatu. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya, kita akan panggilkan saja, inilah dia, seorang expert di bidang hipnoterapi yang menguasai dan bisa mendeteksi energi-energi yang ada dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam ya. Oke, silakan. Arbi ingin melakukan metode apa untuk Gabriel? Oke, Gabriel. Metode yang saya gunakan seperti biasa menggunakan media air. Media air. Oke. Untuk relaksasi Gabriel, menggunakan energi saya sinkronisasi dengan energi Gabriel. Oke. Oke. Boleh minta air sama kursi aja. Air dan kursi. Oke, ini tidak membuat Gabriel hilang kesadaran ya, tapi sadar sepenuhnya. Jadi saya membuka gerbang bawah sadar supaya yang diceritakan tuh tidak menjadi beban lagi di masa lalu. Oke. Oke, bisa di. Boleh balik ke belakang. Sebenarnya efek dari air sinkronisasi energi ini akan berakibat efeknya dari kandidat ini sendiri. Oke. Entah itu ada tarikan energi atau bisa merasa rileks, tenang atau pusing segala macam, itu akan menjadi reaksi dari kandidat. Ada yang dirasakan nggak? Kenapa ini Gabriel kelihatannya sudah mulai gelisah setelah minum air ini? Apakah ada energi yang bentrok apa gimana Arbi? Oke, kita coba relaksasi dulu. Gabriel sebelah duduk. Oke, relaksasi. Oke.
fokus ke titik 1 itu. Oke. Sekarang Gabriel fokus. Saya hitung 1 sampai 5 step hitungan. Bayangkan dan rasakan bahwa Gabriel menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, apapun yang terjadi di masa lalu, Gabriel akan menceritakan apapun yang terjadi. Biarkan itu beban tersebut keluarkan seiring dengan Anda mengeluarkan nafas Anda. Bersamaan dengan itu membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks. 3, 4, dan 5, silakan bercerita lebih tenang, lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Oke. Saya sudah bisa bertanya, Ardi. Anda menangis, Gabriel. Jujur, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Gabriel? Jujur. Aku capek. Oke, gak apa-apa. Terus capek karena apa? Kenapa kalau punya pasangan gak pernah ada yang setia dan selalu mintanya aneh-aneh? Oke. Aneh-anehnya gimana? Entah mereka cuma pengen materi dari aku, Oke. atau mereka hanya mau dan segala macam kayak gitu. Ya. Aku capek harus punya pasangan yang kayak gitu yang gak pernah bisa ngerti aku. Selalu berulang terjadi. Tapi kan saat kamu berpasangan atau berpacaran dengan orang lain itu kan juga keputusannya juga ada di tangan kamu. Apa mungkin jangan-jangan ya kamu sendiri yang menikmati itu, kamu yang memilih sendiri. Kamu tahu karakter-karakter orang dan jangan kamu memang ya suka dengan yang model-model seperti itu. Sekarang siapa yang suka buat dimainin? Gak ada. Dan apapun yang mereka lakuin semua bisa bikin aku sampai gak percaya sama laki-laki dan aku pacaran dengan perempuan itu gak enak. Jadi kamu korban dan kamu sekarang mengalami penyimpangan ya. Jadi kamu tidak percaya lagi dengan laki-laki. Aku sama sekali gak percaya Sama sekali. Terus lalu sekarang kamu mau nyari laki-laki di sini maksudnya Aku buat apa? pengen ada yang bisa ngerubah aku. Aku Oke. capek harus kayak gini terus gak Oke. enak. Oke, saya mau tanya jujur. Kamu sekarang menuduh mantan-mantan kamu yang merubah hidup kamu, yang berpengaruh buruk dalam hidup kamu sekarang ini. Tapi ada tidak yang pernah kamu lakukan dari diri kamu sendiri di masa lalu yang menyebabkan kamu seperti ini? Ada atau tidak? Dengan pacaran yang hyper itu, aku coba untuk cari tahu tentang dia, Mas. Kemana? Ke orang pintar. Ke dukun? Ya. Lantas? Aku cuma pengen tahu apa yang dia lakuin ke aku selama aku 2 tahun jalanin hubungan sama dia. Jawabannya? Dan aku dipelet sama dia. Kata dukun tersebut, kamu percaya? Dia nyuruh aku kayak ritual kayak gitu. Biar bener-bener bikin kayak setiap malam Jumat itu aku makan tanah. Oke. Oke, tahan dulu. Oke. Gak apa-apa. Sekarang saya akan panggilkan sahabat saya juga seorang indigo, Rudy. Selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Rudy, silakan. Ini ada Gabriel di sini. Ada aura yang tidak enak di sini. Boleh tangannya? Karma. Kamu mungkin mengeluh kamu disakiti, tapi kamu tidak menyadari sesuatu kalau kamu pun pernah menyakiti orang lain. Seperti apa Rudy? Kamu pernah pacaran dengan suami orang. Betul Gabriel. Saya pacaran dengan suami orang setelah istrinya meninggal.
Dari mulai istrinya sakit, saya pacaran dengan dia sampai istrinya meninggal. Sakit apa? Suaminya itu cuma bilang kalau dia masuk angin, sampai ternyata masuk rumah sakit dia kena kanker. Dan selama istrinya sakit, dia memang bisa bagi waktu sama saya lebih banyak sama istrinya, dan saya pun nggak pernah nuntut apa-apa karena posisi saya di situ salah. Laki-laki itu berbeda dengan laki-laki yang tadi kamu ceritakan sebelumnya. Dia laki-laki yang hyper